Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bani Alfansa, NPM 221407096. Di sini saya akan mempresentasikan sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel, yaitu matkul motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu Dr. Mareli Telam Banua STP MSc. Sebagai pendahuluan, mesin diesel. Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi, adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel. Mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar lainnya, karena memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi. Mesin diesel kecepatan rendah seperti pada mesin kapal dapat memiliki efisiensi termal lebih dari 50%. Mesin diesel dikembangkan dalam versi 2 tak dan 4 tak. Mesin ini awalnya dipergunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1910-an, mesin ini mulai digunakan untuk kapal dan kapal selam, kemudian diikuti lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Pada tahun 1930-an, mesin diesel mulai digunakan untuk mobil. Sejak saat itu, penggunaan mesin diesel terus meningkat dan menurut British Society of Motor Manufacturing and Trader, 50% dari mobil baru yang terjual di Uni Eropa adalah mobil bermesin diesel. Bahkan di Perancis mencapai 70%. Selanjutnya, prinsip kerja mesin diesel. Ada 4 langkah kerja mesin diesel 4 tak, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Di sini langkah kerja mesin diesel 4 tak nggak jauh beda dengan mesin bensin. Perbedaannya yaitu di langkah hisap. Kalau mesin diesel dia menghisap udara murni langsung, sedangkan mesin bensin campuran udara dan bahan bakar. Di langkah kompresi juga berbeda. Di mesin bensin menggunakan busi, sedangkan di mesin diesel menggunakan nozzle yang memiliki kompresi tinggi, sedangkan mesin bensin menggunakan busi untuk melakukan peledakannya. Kemudian langkah kerja mesin diesel 2 tak, yaitu langkah pertama hisap dan kompresi. Langkah hisap dan kompresi adalah proses pemasukan udara ke dalam silinder mesin, sementara langkah kompresi adalah proses penempatan udara ke bentuk yang lebih padat sehingga suhu udara meningkat. Pada mesin 4 tak, kedua proses ini terletak dalam langkah yang berbeda, namun pada sistem 2 tak, kedua langkah ini terjadi dalam satu langkah secara bergantian. 2. Langkah pembakaran dan buang. Langkah pembakaran adalah proses terjadinya pembakaran untuk sementara. Langkah buang adalah proses pembuangan gas sisa pembakaran dari mesin knalpot. Langkah pembakaran akan terjadi ketika piston mencapai TMA di akhir langkah kompresi. Saat ini, injektor akan mengeluarkan sejumlah solar ke dalam udara bertekanan tinggi tersebut. Hasilnya solar akan terbakar dengan sendirinya. Kemudian komponen sistem bahan bakar diesel. Yang pertama ada full tank. Full tank atau tangki bahan bakar merupakan salah satu komponen pada sistem bahan bakar mesin diesel yang memiliki fungsi
yang memiliki fungsi untuk menampung bahan bakar sebelum disalurkan ke ruang bakar. Pada umumnya, konstruksi tangki bahan bakar mesin diesel sama seperti mesin bensin. Tangki bahan bakar berkapasitas 42-100 liter dengan konstruksi yang hampir sama. Sini ada bagian-bagian full tank, yaitu air breather hose, full inlet hose, gasoline liquid separator, full gas cylinder unit, strainer, drain plug, sub tank, full inlet tube, dan lain-lain. Yang kedua, ada filter dan water sedimenter. Filter bahan bakar merupakan bagian dari sistem bahan bakar mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menyaring kotoran yang ikut terbawa pada bahan bakar. Sementara water sedimenter memiliki fungsi untuk memisahkan kandungan air dan bahan bakar solar. Apabila kandungan air sudah mencapai ketinggian tertentu, maka magnet pada pelampung akan menutup red valve dan menyalakan indikator. Di sini ada gambar filter dan water sedimenter. Di sini ada saringan bahan bakarnya. Kemudian ini bagian sedimenter. Ini priming pump. Kemudian ini switch tanda air penuh. Di sini ada pelampungnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang priming pump. Priming pump merupakan salah satu bagian dari sistem bahan bakar mesin diesel yang memiliki fungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki secara manual. Pompa ini dibutuhkan untuk proses perbaikan apabila sistem bahan bakar pada mesin diesel mengalami masuk angin. Kondisi masuk angin yaitu udara masuk ke dalam sistem bahan bakar sehingga menghambat aliran bahan bakar. Priming pump perlu ditekan secara manual dengan tangan. Priming pump pada sistem bahan bakar tipe rotary biasanya menjadi satu dengan filter dan water sedimenter, sementara untuk sistem bahan bakar tipe inline menjadi satu dengan feed pump pada pompa injeksi. Kemudian bagian feed pump. Feed pump merupakan bagian pada sistem bahan mesin diesel yang memiliki fungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki dan diteruskan ke pompa injeksi. Feed pump hanya digunakan untuk sistem bahan bakar tipe inline. Feed pump itu digunakan oleh camshaft. Oke. Di sini ada bagiannya, yaitu check valve, priming pump piston, filter, dan check valve-nya. Kemudian pompa injeksi. Pompa injeksi merupakan salah satu komponen pada sistem bahan bakar mesin diesel yang memiliki fungsi untuk memberikan tekanan pada bahan bakar sehingga bahan bakar dapat disemprotkan. Pompa injeksi secara umum memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu ini merupakan pompa injeksi, yaitu bagian-bagiannya delivery valve holder, valve spring, delivery valve, plunger, control pinion, control rack, plunger spring, tappet, camshaft, plate plug, dan ini bagian delivery valve-nya. Ada 4. Oke, kemudian di injector nozzle.
injektor merupakan bagian pada sistem bahan bakar mesin diesel yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan solad bertekanan tinggi serta mengabutkan bahan bakar agar bisa terbakar secara sempurna. Semakin kuat tekanan pada bahan bakar, maka pembukaan nozzle akan semakin kuat. Cara kerja injektor secara sederhana yaitu bahan bertekanan akan mendorong needle valve dan mengalahkan spring sehingga bahan bakar akan terinjeksi melalui nozzle jet. Sini bagian dari injektor nozzle: adjusting screw, pressure spring, bar filter, body, pressure pin, nozzle needle, retaining notch, washer, pressure spring, pressure pin, distance pitch, injector nozzle, dan nozzle valve. Oke, sekarang ke sistem penyaluran bahan bakar dieselnya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Pertama di fuel tank, masuk ke priming pump, kemudian ke full filter, injector pump, automatic timer, governor, kemudian sin nozzle, high pressure pipe, ini boost pump. Oke, ke penjelasan tentang sistem penyaluran bahan bakar diesel. Oke, cara kerja sistem bahan bakar diesel adalah sebagai berikut. Saat mesin di starter, maka poros engkol akan berputar. Putaran poros engkol ini akan diteruskan ke knock atau cam melalui timing chain. Putaran cam akan memutar feed pump, pompa injeksi tip inline sehingga plunger bergerak naik turun. Gerakan naik turun plunger ini akan menghisap bahan bakar dari tangki agar masuk ke dalam pompa injeksi. Sebelum masuk ke dalam pompa injeksi, bahan bakar akan disaring terlebih baik dari kotoran maupun kandungan air oleh filter dan water sedimenter. Kemudian bahan bakar akan diteruskan menuju ke pompa injeksi. Selain menekan V-pump, cam juga akan menekan plunger pada pompa injeksi. Bahan bakar yang sudah masuk ke pompa injeksi akan terdorong ke plunger melewati delivery valve dan masuk ke saluran menuju injektor. Di dalam delivery valve, bahan bakar bertekanan ditahan agar tidak kembali ke pompa injeksi. Bahan bakar solar bertekanan ini akan menekan lead valve sehingga saluran injektor akan terbuka. Akibatnya bahan bakar akan terinjeksi ke ruang bakar. Langkah pertama pada sistem penyaluran bahan bakar adalah menyimpan bahan bakar solar dalam tangki yang penyimpanan yang sesuai. Tangki ini biasanya terbuat dari baja atau bahan yang tahan terhadap korosi. Kapasitas tangki harus disesuaikan dengan kebutuhan dan durasi penyimpanan. Pompa bahan bakar untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki penyimpanan ke peralatan atau kendaraan yang membutuhkan sebuah pompa bahan bakar yang digunakan. Pompa ini bisa ditenagai oleh motor listrik atau mesin diesel kecil. Filter bahan bakar yang mengalir dari tangki umumnya mengandung kotoran dan partikel kecil yang dapat merusak mesin peralatan. Oleh karena itu, filter bahan bakar ditempatkan dalam mesin untuk membersihkan bahan bakar sebelum mencapai mesin. Kemudian di pipanya digunakan untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke tempat yang diperlukan. Pipa dan selang harus tahan terhadap bahan bakar solar dan harus dirancang untuk
memaksimalkan kehilangan tekanan selama proses aliran. Di bagian katup digunakan untuk mengontrol aliran bahan bakar yang memungkinkan pengguna untuk membuka dan menutup jalur aliran serta mengatur tingkat aliran bahan bakar. Di sistem pengendalian, sistem otomatisasi dapat digunakan untuk mengontrol aliran bahan bakar berdasarkan kebutuhan peralatan kendaraan. Ini dapat mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dan menjaga efisiensi sistem. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.